Kelompok Tani Dosni Roha Mandua Mas Senin tanggal 26 April tahun 2021 pagi mendatangi kantor Gubernur Sumatera Utara guna mempertanyakan perkembangan surat pengaduan yang disampaikan pada tanggal 14 Desember tahun 2020 lalu. Terkait adanya penyerobotan lahan kelompok tani oleh PT Sinar Gunung Sawit Raya yang terkesan dipetieskan sebab sudah 3 bulan lebih belum juga ada realisasi tindakan nyata. Jektua Simarmata, Bendahara Kelompok Tani Dosni Roha mengatakan, lahan yang diserobot PT Sinar Gunung Sawit Raya diperkirakan lebih kurang seluas 200 hektar. Terletak di Kelurahan Pekanonan Mandua Mas Kecamatan Mandua Mas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Dulunya lahan tersebut dipergunakan sebanyak 900 orang peternak yang tergabung dalam kelompok Tani Dosni Roha sebagai tempat mengangon ternak peliharaan seperti kerbau dan lembu. Dari 900 peternak di sana, sebanyak 70 orang bertindak selaku penanggung jawab. Sedangkan peternak yang tergabung dimaksud, berasal dari 4 kecamatan wilayah sekitar, yakni, Kecamatan Mandua Mas, Sirandoru, Andandewi dan Kecamatan Barusmudik, cetusnya. Dasar lahan tersebut dijadikan sebagai areal kelompok tani sekaitan dengan sejarah lahan adalah merupakan tanah adat masyarakat setempat yakni bernama Tanah Adat Keturunan Poparan Raja Naimbaton termasuk anak Boru dan Bere Semandua Mas Tapanuli Tengah. Inilah suatu barang-barang contoh semua hutan mangrove yang dirusak, hutan bakau. Dan salah satu bukti-bukti tersebut adalah ini menjadi karang hidup. PT Sinar Gunung Sawit Raya bukan hanya menyerobot lahan kelompok tani namun sudah merusak dan menguasai hutan mangrove di sana. Diduga hal itu guna memperluas areal perkebunan di luar daripada hak guna usaha. Jadi jelas dalam hal ini tindakan PT Sinar Gunung Sawit Raya sudah merusak lingkungan serta merugikan harkat halayak banyak. Untuk itu kiranya penegak hukum sesegera mungkin turun tangan menuntaskan persoalan tersebut. Baik dari segi perusakan lingkungan dan juga hak guna usaha yang diduga abal-abal serta dampak miring lainnya. Di dalam ini sudah terjadi penyalahgunaan aturan daripada pemerintah yang untuk melestarikan, membudidayakan hutan mangrove sesuai dengan undang-undang yang diatur oleh pemerintah sendiri. Camat Mandua Mas ataupun pemerintah daerah yang berada di wilayah ini, mohonlah ini supaya diperhatikan. Kepada Bapak Bupati Tapanuli Tengah, mohon menindak tegas aturan daripada perusahaan yang semenang-menang terjadi sekarang ini. Dalam hal ini, jika pemerintah atau penegak hukum tidak juga merespon dan menuntaskan persoalan yang ada, maka dalam waktu dekat kelompok Tani Dosni Roha akan merebut serta menduduki lahan tersebut. Kelompok masyarakat adat, sebagaimana yang ada diatur dalam undang-undang, kami siap menduduki lahan tersebut dengan cara apapun. Camat Mandua Mas, saat dihubungi melalui sambungan telepon, mengaku belum mengetahui adanya kisru persoalan warga dengan PT Sinar Gunung Sawit Raya itu. Pasca kejadian itu, lewat sebuah akun Facebook Ahmad Simatupang viral video ungkapan jika apa yang dipermasalahkan warga kelompok Tani Dosni Roha, tidaklah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Melihat adanya pernyataan salah satu warga yang mengatasnamakan warga PO Mandua Mas tentang perihal lahan yang sedang dikerjakan PT SGSR ini, saya sebelumnya selaku pemilik sah lahan ini perlu menyampaikan penjelasan agar tidak ada kesalahpahaman di masyarakat nantinya. Pertama, saya menyampaikan lahan ini bukanlah lahan mangrove atau hutan lindung atau kawasan lindung pemerintah, hutan lindung pemerintah. Tetapi lahan ini adalah lahan masyarakat yang dikelola oleh masyarakat yang dahulunya lahan ini pertama sekali dikelola oleh Bapak Lomat Neibaho. Dia menanam sawit, inilah sawit yang tinggal dan beberapa kelapa yang tinggal. Tapi karena tidak sanggup untuk merawatnya karena biaya perawatan sangat tinggi dikarenakan lahannya tidak memadai karena banyak
air. Jadi beliau mencoba menjualnya kepada saya di tahun 2018, dan pada saat itu saya bersedia untuk memberikan ganti rugi kepada Bapak Lomat Nebaho. Kemudian saya mengelola kembali lahan ini dan menanamnya sawit dan kelapa. Dan juga saya mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Pak Lomat. Saya tidak sanggup untuk merawat dan mengembangkan kebun sawit ini sebagaimana yang saya harapkan. Oleh karenanya, karena saya pun membutuhkan uang untuk keperluan lainnya, saya mencoba menjual lahan ini dengan cara menyampaikan kepada masyarakat secara pribadi langsung ke orang per orang. Tapi masyarakat yang pernah menawar lahan saya ini tidak sanggup untuk membelinya karena memang sangat membutuhkan perawatan ekstra dan biaya tinggi untuk merawat lahan ini. Kemudian saya publikasikan ke media sosial, juga di media sosial orang tidak mampu dan tidak bersedia untuk membeli lahan saya ini untuk memberikan ganti rugi kepada saya. Lalu saya mencoba untuk menawarkannya ke PT SGSR, dan PT SGSR alhamdulillah menyanggupinya, dan akhirnya PT SGSR sekarang menjadi pemilik sah lahan yang pernah saya kelola ini. Artinya lahan ini bukanlah lahan mangrove atau hutan mangrove atau hutan lindung, karena dokumen-dokumen surat tentang tanah ini pun lengkap ditandatangani oleh pihak kelurahan dan kecamatan. Artinya pihak kecamatan saja menandatangani dan kelurahan. Mereka artinya lebih tahu tentang hutan lindung, kawasan lindung ataupun mangrove. Tidak mungkin mereka berani untuk menandatangani ini. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Tapteng.